BLT BPJS Ketenagakerjaan yang termin 2 segera cair loh. Katanya pemerintah akan mengevaluasi penerima BLT. Yakin termin kedua dapat lagi? Yuk, cek sama-sama. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya. Pada video dan kesempatan kali ini, saya akan membahas lebih lanjut mengenai BLT BPJS Ketenagakerjaan, khususnya yang termin kedua. Beserta sharing mengenai pengalaman pribadi saya tentang status calon penerima BLT yang termin kedua pada website Sisnaker. Yuk tonton sampai habis. Dan untuk teman-teman yang baru gabung atau baru menemukan channel ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya untuk dapat mengembangkan channel ini sehingga saya semangat untuk memberikan informasi-informasi update khususnya tentang ketenagakerjaan. Nah, teman-teman, kabar gembiranya adalah karyawan siap-siap cek saldo karena bantuan subsidi upah atau bantuan langsung tunai dari BPJS Ketenagakerjaan yang termin kedua akan segera dicairkan. Pekerja seluruh Indonesia yang bergaji di bawah 5 juta per bulan sebagian besar telah menerima manfaat berupa bantuan subsidi upah dari pemerintah untuk termin yang pertama. Bantuan langsung tunai atau bantuan subsidi upah itu diberikan kepada karyawan yang tidak hanya bergaji di bawah 5 juta per bulan, tetapi juga wajib membayar peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan. Subsidi gaji yang senilai 600.000 yang diberikan secara bertahap selama 4 kali, di mana per tahap dicairkan 1,2 juta. Setelah bantuan subsidi upah yang gelombang pertama dicairkan, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah pun menyampaikan kapan subsidi gaji yang gelombang kedua atau termin kedua dicairkan. Subsidi gaji sisanya yang 1,2 juta yang gelombang kedua akan segera disalurkan pada akhir Oktober 2020 atau paling lambat di awal November 2020. Setelah penyaluran subsidi gaji gelombang pertama selesai dilaksanakan, Ida Fauziah mengatakan pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan penyaluran bantuan subsidi gaji. Proses evaluasi ini, menurut Menteri Ketenagakerjaan, akan memakan waktu kurang lebih selama 2 pekan. Jadi sekitar 14 hari ya teman-teman. Beliau mengatakan penyaluran subsidi upah gelombang kedua atau termin kedua akan dilakukan setelah penyaluran gelombang 1 atau termin 1 secara 5 tahap. Namun yang mau saya bahas lebih rinci dalam pembahasan ini adalah pekerja yang telah mendapatkan BLT di termin pertama, apakah bisa dipastikan akan mendapatkan kembali pada pencairan BLT yang termin kedua ini? Simak terus video ini sampai habis. Ada beberapa media atau kanal untuk mengetahui kepesertaan kita di BPJS Ketenagakerjaan, beserta untuk mengetahui apakah terdaftar sebagai calon penerima bantuan subsidi upah atau tidak, khususnya untuk termin yang kedua. Beberapa kanal kepesertaan tersebut diantaranya adalah, di sini saya sebutkan 3 ya teman-teman. Yang pertama, via website yaitu sso.bpjsketenagakerjaan.go.id. Yang kedua adalah via aplikasi BPJS TK Mobile. Dan yang ketiga adalah via kantor BP Jam Sostek. Nah, yang saya coba di sini adalah yang via website atau sso.bpjsketenagakerjaan.go.id. Sharing pengalaman pribadi ya teman-teman. Dari ketiga kanal tersebut, yang saya coba gunakan adalah cek status via website. Awalnya, saya penasaran dengan informasi yang saya dengar dari pernyataan Menteri Ketenagakerjaan, bahwasannya untuk pencairan BLT BPJS Ketenagakerjaan yang termin kedua akan dievaluasi. Dan tentunya ada perasaan was-was ya teman-teman. Berikut ini saya akan bandingkan
bagaimana tampilan data kepesertaan milik saya sendiri dengan data kepesertaan milik rekan kerja saya. Nah, teman-teman, di sini saya cek di kemnaker.go.id. Ini sudah masuk, saya klik masuk. Nah, di sini adalah lamannya. Nah, di situ ada 3 baris yang paling pojok atas. Nah, di sini saya pilih profil saya. Kebetulan saya sudah login ya, teman-teman. Saya pilih profil. Nah, ini adalah data milik saya. Nah, ternyata di sini sudah muncul notifikasi atau keterangan bahwa kamu telah terdaftar di BPJS Naker untuk diusulkan sebagai penerima bantuan. Mohon cek kembali kelengkapan data kamu ke perusahaan tempat kamu bekerja. Nah, ini dari data yang punya saya sendiri. Kemudian di sini saya scroll lagi, ada sertifikat, keahlian. Ini adalah data-data pribadi yang semestinya juga diisi. Nah, kemudian saya coba cek data kepesertaan salah satu teman saya, dan ini saya close dulu. Proses untuk logout ini supaya data yang kita sempat login itu datanya aman. Oke, sedikit lagi. Nah, sudah 100%. Saya coba login dengan akun milik teman saya dan sudah atas izin dari teman saya, teman-teman. Nah, ini data milik teman saya sendiri. Kita coba scroll apakah sama. Wow, ternyata tidak ada seperti notifikasi yang ada pada laman saya, teman-teman. Ini hanyalah data si pekerja, pengalaman kerja, sertifikasi. Ini seharusnya ada di bawah notifikasi bahwa sedang diproses untuk menerima bantuan. Tapi di sini tidak ada notifikasi tersebut. Nah, ini saya close kembali. Nah, dari perbandingan ini, kita mungkin bisa memprediksikan bahwa akan mendapatkan kembali bantuan subsidi upah untuk yang termin kedua ini. Seperti yang telah disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan dan Dirut BPJS Ketenagakerjaan pada keterangan pers 30 September lalu, penyebab tidak lolosnya sebagai peserta penerima bantuan subsidi upah antara lain, yang pertama adalah duplikasi rekening, kemudian rekening sudah tutup, rekening pasif, rekening tidak valid, atau dibekukan. Kendala lainnya adalah rekening pekerja tidak sesuai dengan NIK atau rekeningnya tidak terdaftar. Nah, teman-teman, tunggu apa lagi? Buruan cek status kepesertaan dan status calon penerima bantuan subsidi upah BPJS Ketenagakerjaan, khususnya yang termin 2, melalui website seperti yang saya lakukan tadi. Semoga berhasil ya. Dan tinggal menunggu bantuan subsidi upah BPJS Ketenagakerjaan yang termin kedua masuk ke rekening masing-masing. Dan jangan lupa untuk selalu mengecek mutasi rekening teman-teman. Nah, demikian informasi yang bisa saya berikan terkait dengan bantuan subsidi upah BPJS Ketenagakerjaan untuk yang termin kedua. Sampai jumpa di channel berikutnya dan terima kasih.